Ya, nama saya Sri Rumiati. Saya di Pusat Rehabilitasi Yakum bekerja di unit pendidikan sebagai koordinator tim unit pendidikan. Saya mulai bekerja di Pusat Rehabilitasi Yakum sejak November 1990. Anak-anak didik kami yang mengalami kondisi cerebral palsy secara kemampuan inteligensi ada 3 kriteria, ada 3 tingkatan kemampuan. Yang pertama, anak-anak punya kemampuan cukup bagus seperti anak-anak pada umumnya, hanya mengalami kesulitan di motorik halus. Untuk anak-anak yang level kedua, anak-anak kami cerebral palsy mengalami hambatan selain motorik, juga mengalami hambatan secara intelijensi. Jadi ada hambatan untuk menerima respon, untuk menanggapi sesuatu materi ataupun konsep. Sedangkan untuk anak-anak yang cerebral palsy yang level ketiga atau level C, anak-anak kami hanya mampu dirawat oleh keluarga. Untuk program pendidikan yang ada di Yakum, kita memberikan materi untuk melatih respon ataupun stimulasi sehingga anak-anak paham untuk menerima respon atau rangsangan dari lingkungan yang terdekat. Terima kasih. Kami 10 tahun yang lalu, dari tahun 1990 sampai tahun 2005, kami mempunyai anak binaan cacat fisik, tetapi dia mengalami kemampuan berpikir ataupun inteligensi bagus. Jadi kami memberikan materi pelajaran, hanya kesulitan di mobilitas pindah ke tempat, tapi untuk materi belajar tidak banyak kesulitan seperti anak pada umumnya. Tapi perkembangan waktu demi waktu, dari tahun 2005 sampai saat ini, kami banyak mendapatkan anak-anak binaan yang mengalami kondisi cerebral palsy, ya. Jadi untuk menghadapi anak-anak kondisi cerebral palsy, kami harus banyak mengadopsi satu materi, harus kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Yang kedua, metode, kita harus memilih metode yang cocok sehingga anak itu bisa menerima materi yang kita sampaikan. Yang ketiga, juga kita harus banyak paham bagaimana karakter anak sehingga anak-anak bisa menerima guru ataupun pendamping yang ada di Pusat Rehabilitasi Yakum ini. Jadi untuk saat ini menghadapi anak-anak kondisi cerebral palsy, kita harus selalu inovasi, selalu modifikasi dalam hal memilih materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Harus juga memilih metode yang cocok, juga harus memilih alat peraga atau alat mainan yang anak-anak bisa menggunakan dengan kemampuan yang ada. Karena pada dasarnya anak-anak cerebral palsy mengalami kondisi kesulitan untuk misalnya memegang alat permainan, untuk menulis, untuk menggerakkan tangan untuk aktivitas, misalnya ada pelajaran olahraga ataupun menari. Nah, di sini kami dalam menghadapi anak-anak cerebral palsy selalu melihat secara individu anak, ya. Anak kondisi cerebral palsy harus kita ketahui karakternya, kemampuan fisiknya, juga harus paham dengan kondisi emosi. Nah, kalau kita sudah paham ketiga hal itu, kita akan bisa mendampingi, kita akan bisa diterima anak, walaupun proses itu tetap membutuhkan waktu yang cukup lama, ya.